Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 394. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Wajah Aisyah terasa panas, tetapi yang mengejutkan adalah dia, yang belum pernah dipukuli, tidak meneteskan air mata pada saat ini, dengan kebencian yang intens di matanya. Nicholas mengulurkan tangannya dan ingin memegang wajah Aisyah, tetapi dia takut menyentuhnya akan membuat Aisyah semakin terluka. Jadi dia dengan hati-hati menjaga jarak. Ini semua salah kakek yang tidak melindungimu. Lanjut Nicholas. Aisyah menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Nicholas tidak berdaya dalam masalah ini. Kakek, aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku harus membalas dendam. Apakah saudara Ariel akan membantuku? Aisyah bertanya langsung pada Nicholas. Nicholas menghela nafas. Dengan momentum keluarga Wibowo dari Amerika saat ini, bahkan Ariel mungkin tidak dapat menghentikannya. Terlebih lagi, orang bernama Samsir barusan begitu kuat sehingga bahkan Ariel mungkin bukan lawannya. Bagaimana dengan balas dendam? Berlama-lama, Ariel belum tentu lawan Helen, kata Nicholas tanpa daya. Aisyah menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya dan berkata, aku tidak percaya. Kakak Ariel pasti akan bisa menghadapinya. Helen hanya badut. Keyakinan buta Aisyah pada Ariel membuat Nicholas menghela nafas dalam hatinya. Karena dia lebih menyadari kesenjangan antara Ariel dan Helen. Keluarga Wibowo dari Amerika telah membuat keributan besar di Bandung. Ariel belum mengambil tindakan apapun sejauh ini, yang menunjukkan bahwa dia sangat takut pada Helen. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk berurusan dengan Helen, itu akan lama tertunda. Bagaimana mungkin keluarga Wibowo dari Amerika berkembang begitu lancar di Bandung? Satu-satunya cara Nicholas dapat melindungi dirinya sendiri sekarang adalah dengan menarik diri dari pasar industri. Setelah berbicara, Nicholas mengeluarkan teleponnya. Ketika Daniel bergegas pulang dengan tergesa-gesa, ketika dia melihat pipi bengkak Aisyah, dia tidak percaya. Bagaimana mungkin Aisyah dipukuli di villa keluarganya? Sama sekali tidak mungkin ada orang yang berani main-main di sini. Satu-satunya pemikiran yang bisa dijelaskan oleh Daniel adalah bahwa Nicholas telah memukul Aisyah. Tetapi Nicholas selalu menyayangi Aisyah. Jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Apa yang terjadi di sini? Ada apa dengan Aisyah? Tanya Daniel dengan bingung. Daniel, saya akan menarik diri dari pasar industri Bandung mulai sekarang. Kamu dapat mengatur masalah ini, kata Nicholas. Kalimat ini membuat Daniel semakin bingung. Puluhan tahun pendirian keluarga Nicholas di Bandung seharusnya diturunkan. Jadi bagaimana dia bisa berhenti? Setelah ditarik, upaya dekade terakhir akan sia-sia. Ayah, apakah kamu bodoh? Mengapa kamu mundur dari pasar industri? Setelah mengatakan ini, Daniel menoleh dan tiba-tiba memikirkan Helen. Karena dia telah mengajukan permintaan seperti itu sebelumnya. Mungkinkah Helen pernah ke villa ini dan apakah luka di wajah Aisyah disebabkan oleh Helen? Ide ini membuat Daniel langsung menggertakkan gigi. Ayah, apakah Helen sudah ada di sini? Daniel berkata sambil menggertakkan geraham punggungnya. Keluarga Nicholas sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan kelompok keluarga Wibowo dari Amerika. Ini adalah cara terbaik untuk melindungi integritas keluarga kita, kata Nicholas tanpa daya. Dia bekerja keras untuk semua yang ada di keluarganya. Pasar industri, dia juga sangat enggan di dalam hatinya. Tetapi selain itu, Nicholas tidak bisa memikirkan cara apapun. Jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan keluarga Wibowo, ini sama saja dengan memukul batu dengan telur untuk keluarga kita. Ayah, apakah kamu benar-benar takut pada keluarga Wibowo dari Amerika? Daniel bertanya tanpa alasan. Nicholas adalah orang yang sangat berdarah, dan dia tidak pernah menundukkan kepalanya ketika menghadapi kesulitan apapun. Ketika Daniel masih muda, dia menyaksikan banyak hal yang dihadapi Nicholas. Tidak peduli seberapa sulitnya, Nicholas pada akhirnya dapat menyelesaikannya.
Apakah karena faktor umur, mereka bahkan tidak memiliki keberanian akan berjuang? Takut, Nicholas tersenyum sedih. Sebelumnya, dia tidak takut pada apapun. Hanya dengan keberaniannya dia menciptakan kemuliaan keluarganya hari ini. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah takut pada siapapun dalam hidupnya. Tetapi sekarang, dia memang takut. Karena keluarga Wibowo dari Amerika tidak hanya menghancurkan Nicholas dalam hal modal, tetapi juga dalam hal kekuatan. Nicholas bukanlah lawan. Ketika Daniel melihat Nicholas mengangguk, dia merasa seperti berhalusinasi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya alias Nicholas begitu tidak berdaya. Ayah, bahkan keluarga Wibowo dari Amerika tidak dapat menggoyahkan fondasi kita di Bandung. Mengapa kamu takut? Dan kita dapat bergabung dengan Ariel. Apakah kita tidak bisa mengusir keluarga Wibowo dari Bandung? Daniel berkata dengan enggan. Apakah kamu tahu bagaimana aku mengecewakan lawan-lawan itu sebelumnya? Nicholas bertanya pada Daniel. Daniel menggelengkan kepalanya. Nicholas menjelaskan. Begitu tidak ada cara untuk mengalahkan lawan di bidang bisnis. Saya akan memikirkan cara lain dan menggunakan beberapa cara yang tidak bersih. Dan sekarang, keluarga Wibowo dari Amerika dapat menangani kita seperti ini. Uang hanyalah bagian dari kekuatan. Ada juga kekuatan tubuh. Hanya ketika tinjunya cukup keras, kamu dapat benar-benar berdiri teguh. Tetapi apakah ayah tidak memiliki aula seni bela diri? Kata Daniel. Seni bela diri. Dua kata ini membuat Nicholas tertawa. Apa itu aula seni bela diri belaka? Bahkan master yang dia undang bukanlah tandingan Samsir. Dan orang ini mungkin bahkan lebih kuat dari Ariel. Dengan orang-orang di aula seni bela diri, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkannya? Di seluruh Bandung, aku khawatir dia tidak akan dapat menemukan lawannya. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nicholas ragu-ragu dan melirik Aisyah dengan sengaja. Hati Daniel tenggelam. Meskipun Nicholas tidak menjelaskan, tetapi dia menebak apa yang dia maksud dengan melihat Aisyah. Jika keluarga Nicholas tidak mundur, kemungkinan besar keselamatan jiwa Aisyah akan terancam. Sebagai seorang ayah, Daniel tidak akan pernah membiarkan keluarganya untuk menghadapi krisis. Ayah, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Jika demikian, akankah aku mengakui kekalahan dengan mudah? Nicholas kembali bertanya secara retoris. Daniel menghela nafas. Tampaknya hasil dari masalah ini sudah pasti. Bahkan ayahnya telah mengakui kekalahan. Bagaimana dia bisa memiliki cara yang lebih baik? Saya akan membuat pengaturan sesegera mungkin, kata Daniel. Keesokan harinya, ketika keluarga Nicholas mengumumkan bahwa dia akan mundur dari pasar industri Bandung. Seluruh Bandung meledak dalam sekejap, karena di mata kebanyakan orang, keluarga Nicholas mewakili titik tertinggi dunia bisnis Bandung, dan sebuah keluarga besar. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba keluar dari dunia bisnis tanpa alasan? Banyak orang yang terheran-heran dengan hal ini. Tetapi beberapa orang yang mengetahui situasi mulai berspekulasi apakah masalah ini terkait dengan keluarga Wibowo dari Amerika. Grup Helen telah bangkit dengan kuat di Bandung. Dan Nicholas adalah rintangan yang harus diatasi untuk benar-benar menjadi yang nomor satu di dunia bisnis Bandung. Sekarang keluarga Nicholas tiba-tiba mundur. Orang pasti curiga bahwa grup Helen berada di belakang. Pada saat yang sama, ini juga membuat lebih banyak orang memperhatikan grup Helen. Bahkan Nicholas bukanlah lawan dari grup Helen. Di masa depan, siapa yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan grup Helen di Bandung? Ketika Ariel kembali ke Bandung, dia segera pergi ke ibu kota. Dia harus memperkenalkan Elias ke Bimo. Pria besar ini sekarang adalah pemain paling kuat di sekitarnya. Dan itu tidak akan terhindarkan di masa depan. Akan memiliki banyak kontak dengan Bimo. Ketika Biko melihat Elias, dia terkejut dengan posturnya yang seperti raksasa. Ketika dia mengetahui tentang metode pelatihan Elias dari masa kanak-kanak hingga dewasa dari mulut Ariel, Bimo bahkan lebih terkejut. Kamu tidak bercanda. Bisakah kamu benar-benar mematahkan pohon? Bimo melirik Elias dengan curiga, dan bertanya pada Ariel dengan suara rendah. Inilah yang dilihat Ariel dengan matanya sendiri. Tentu saja tidak ada yang palsu. Dia tersenyum dan berkata kepada Bimo, mengapa kau tidak mencobanya dan melihat seberapa kuatnya dia? Bimo menggelengkan kepalanya lagi dan lagi.
Dengan pria besar ini, bahkan jika dia tidak bisa benar-benar mematahkan pohon dan melumpuhkan orang, itu mungkin masalah kecil. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui. Bimo berkata kepada Ariel. Ada apa? Ariel bertanya. Nicholas telah mengumumkan penarikannya dari pasar industri Bandung. Mulai sekarang, Nicholas tidak memiliki bisnis di Bandung, kata Bimi. Ariel segera mengerutkan kening. Nicholas telah terlibat dalam semua lapisan masyarakat di Bandung, dan berbagai cabangnya sangat banyak. Bagaimana bisa tiba-tiba mundur dari pasar industri Bandung? Ada apa? Permainan macam apa yang dimainkan Nicholas? Ariel berkata dengan bingung. Bimo menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya mendengar beberapa rumor dan berkata kepada Ariel. Ada rumor bahwa masalah ini terkait dengan Helen dari keluarga Wibowo dari Amerika. Tapi apa yang terjadi? Aku takut Anda hanya bisa pergi dan bertanya pada diri sendiri. Bersambung.